dengan KD-KD sebelumnya. Karena pada KD ini memerlukan yaitu keterampilan, kemudian logika, karena ada hubungannya dengan daerah penyelesaian. Jadi ada hubungannya dengan menggambar ya, mengarsir. Dan saya yakin kalian di SMP sudah pernah menerima materi seperti itu. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Agung Prasetyo, dan mudah-mudahan dalam pertemuan ini anak-anak bisa paham sehingga pertemuan hari ini bisa menghasilkan kalian menjadi lebih senang, lebih mencintai matematika. Demikian dari saya. Sementara itu saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agung Prasetyo langsung untuk menyampaikan ke anak-anak. Terima kasih Pak Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat sejahtera bagi kita semua. Untuk pembelajaran hari ini supaya kita fokus, saya sarankan kepada teman-teman yang tidak sedang berpendapat mohon dimatikan mikrofonnya, tetapi nanti ketika ingin bertanya atau apa boleh langsung dibunyikan supaya tidak campur suaranya. Bisa dimengerti? Oke. Sebentar, ini saya mau share screen. Nanti kalau sudah tampil silakan diberitahu ya. Ya, mohon maaf Pak Sunardi, suaranya terlalu keras. Oh ya, terima kasih karena suaranya campur. Oke anak-anak, nanti kalau saya share screen, kalau sudah tampil PPT-nya kasih tahu saya ya. Gimana anak-anak, sudah terlihat? Oke, hari ini kita akan belajar banyak hal. Oleh karenanya saya mohon kalian memperhatikan dengan baik. Kalau suara saya tidak terdengar, langsung boleh bilang ya, atau menggunakan fitur chat. Bagi yang suaranya tidak terlalu jelas boleh menggunakan fitur chat kalau mau bertanya. Nanti kalau ada yang kurang jelas langsung interupsi, nggak apa-apa, langsung tanya. Bisa dimengerti? Oke. Kita belajar 4 hal hari ini, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel, meliputi linear-linear, linear kuadrat, dan kuadrat-kuadrat yang menggunakan metode grafik, dan kita akan coba mengaplikasikan dalam berbagai permasalahan. Ada yang mau masuk sebentar? Sebentar ya, ini kayaknya ada yang mau join. Oke. Nah, siapa? Oke, sudah kembali ke layar ya. Ini layarnya terlihat ya? Oke. Jadi ada 3 hal, linear-linear, linear kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. Di sini kita akan membahas definisi, bentuk umum, dan solusinya yang menggunakan metode grafik. Sebelum itu dulu waktu SMP kalian sudah belajar bagaimana cara menggambar fungsi linear dan fungsi kuadrat.
Masih ingat gak bagaimana cara menggambar fungsi linear dan fungsi kuadrat di koordinat kartesius? Ada yang masih ingat? Atau ada yang sedikit ingat? Atau sudah lupa semua? Bagaimana? Masih ingat gak? Ayo, gimana, masih ingat gak? Kalau nanti tidak ingat gak apa, nanti kita belajar lagi. Jadi sebelum itu, untuk apa sih kita belajar pertidaksamaan kuadrat ini? Aplikasinya dalam berbagai kehidupan banyak sekali, salah satunya di perusahaan pabrik, di pabrik otomotif atau pabrik apapun. Ini berkaitan dengan banyaknya produksi dan permintaan. Kalian juga sudah belajar mengenai sistem persamaan linear. Kali ini sistemnya pertidaksamaan linear. Nanti menggunakan konsep seperti itu kita analogikan saja. Nah, oke. Masih ingat sistem persamaan linear dua variabel? Ada yang mau berpendapat? Masih ingat sistem persamaan linear dua variabel? Silakan. Satu atau dua orang begitu. Bagaimana? Anak-anak, ada yang masih ingat apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Ayo. Oke, namanya siapa? Alfian ya. Oke, terima kasih Mas Alfian. Oke, benar sekali seperti yang dicontohkan Mas Alfian, itu adalah salah satu contoh bentuk persamaan linear dua variabel. Tetapi sebenarnya apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Nanti kita akan coba ingat-ingat kembali. Seperti yang dikatakan Mas Alfian tadi, benar sekali, itu salah satu contohnya. Kemudian bagaimana nanti cara menyelesaikannya? Kalau kalian masih ingat di SMP dulu menggunakan metode substitusi, eliminasi, sama menggunakan metode grafik. Nah, di sini nanti kita hanya menggunakan metode grafik karena melibatkan pertidaksamaan. Kemudian apa itu metode grafik? Metode grafik itu kita selesaikan menggunakan bantuan grafik, yaitu grafik di koordinat kartesius. Kemudian apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Tentunya pertidaksamaan linear dua variabel ini mirip dengan yang dibilang oleh Mas Alfian tadi, hanya saja tandanya bukan sama dengan, tetapi boleh lebih dari sama dengan, lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan. Kita mulai dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi linear sistemnya adalah gabungan beberapa pertidaksamaan linear, ya, minimal dua, yang variabel-variabelnya antar pertidaksamaan sama. Maksudnya apa? Kalian perhatikan contoh, di situ ada 4x min 2y lebih kecil 5. Kemudian bawahnya 2x plus 5y lebih sama dengan 6. Variabel yang sama, yang dimaksud variabel sama itu ini, x dan y. Jadi variabelnya hanya ada dua dan masing-masing pertidaksamaan harus sama variabelnya. Kalau di sini xy, di bawahnya juga harus xy, tidak boleh yz, tidak boleh. Kemudian tandanya di sini bisa salah satu dari empat tanda ini. Dari boleh lebih kecil, lebih dari, lebih kecil sama dengan, lebih dari sama dengan. Bentuk umumnya seperti apa? Ini bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya AX plus BY plus C lebih kecil 0, tanda lebih kecil ini bisa digantikan salah satu dari empat tanda di sini. Kemudian ini PX plus CY plus R lebih kecil sama dengan 0. Lagi-lagi tanda lebih kecil sama dengan boleh digantikan salah satu dari empat tanda. Pertama kali yang kita lakukan nanti adalah mengenali apakah termasuk sistem pertidaksamaan linear atau bukan. Ini bisa dipahami bentuk umum dan contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Oke, bisa dipahami. Oke. Kalau bisa langsung bilang bisa, nggak apa-apa karena ini cukup padat. Oke, kita langsung ke solusinya menggunakan metode grafik. Langkahnya ada 5. Yang pertama, mengubah masing-masing pertidaksamaan menjadi persamaan.
Yang kedua, mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, melukis grafik menggunakan dua titik yang ditemukan. Yang keempat, menentukan daerah masing-masing pertidaksamaan menggunakan uji daerah. Dan yang kelima, menentukan irisan masing-masing pertidaksamaan. Masing-masing langkah akan saya jelaskan secara terpisah. Perhatikan contoh berikut. Gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini. X lebih sama dengan 0, Y lebih sama dengan 0, 3X plus Y lebih kecil sama dengan 12, 2X plus Y lebih dari sama dengan 4. Diingat-ingat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah mengubah masing-masing pertidaksamaan menjadi persamaan terlebih dahulu. 3X plus 4Y lebih kecil sama dengan 12 diubah tanda lebih kecil darinya. Tanda lebih kecil darinya diubah jadi tanda sama dengan. Kemudian ini tanda lebih dari sama dengan diubah dengan tanda sama dengan juga. Terus ini kenapa X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 tidak perlu diubah tanda sama dengan? Karena ini sudah fakta umumnya. Kalau X lebih dari sama dengan 0 itu berada di sebelah kanan sumbu Y, termasuk sumbu Y-nya. Kalau lebih kecil sama dengan 0 berarti di sebelah kiri sumbu Y. Kalau Y lebih dari 0 berarti di atas sumbu X. Kalau Y lebih kecil 0 di bawah sumbu Y. Jadi sesuatu yang sudah jelas tidak perlu disama dengankan lagi. Ini khusus X lebih 0, X lebih kecil dari 0, Y lebih dari 0. Atau mungkin nanti Y lebih dari 1, itu kan sudah jelas. Tapi kalau bentuknya seperti ini kan belum jelas bentuknya seperti apa. Makanya perlu kita ubah sama dengan terlebih dahulu. Langkah 1 bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah yang kedua, mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Masing-masing pertidaksamaan ya yang telah kita ubah ya. Tadi kan tandanya lebih kecil sama dengan, sudah kita ubah jadi tanda sama dengan. Untuk apa ya? Untuk ini. Kita mau cari ini sebenarnya, mengubah tanda sama dengan. Kita cari titik potong sumbu X. Caranya Y-nya disubstitusi dengan 0. Setelah disubstitusi, di sini 3X plus 4 kali 0 sama dengan 12, ketemulah titik X sama dengan 4. Maka diperoleh koordinat 4,0. Kemudian titik potong sumbu Y, kita substitusi X sama dengan 0 sehingga didapatkan Y sama dengan 3. Oleh karena itu diperoleh titik 0,3. Dengan cara yang sama, yang 2X plus Y sama dengan 4, dicari titik potong sumbu X dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0, diperoleh titik 2,0. Titik potong sumbu Y dengan substitusi X sama dengan 0 diperoleh 0,4. Jadi langkah yang kedua adalah kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sehingga masing-masing pertidaksamaan ya, yang telah kita ubah tandanya menjadi tanda sama dengan, kita peroleh masing-masing 2 titik. Di sini 4,0, 0,3, di sini 2,0, 0,4. Langkah kedua bisa dipahami? Langkah kedua bisa dipahami? Insya Allah bisa. Oke. Nanti yang merasa bingung langsung tanya, tidak apa-apa. Langkah yang ketiga, melukis grafik masing-masing persamaan di koordinat kartesius menggunakan 2 titik. Tadi kita sudah temukan di slide sebelumnya, kita temukan titik 4,0 dan 0,3. Perhatikan titik 4,0 dan 0,3. Melalui 2 titik 4,0 dan 0,3 ya. 4,0 dan 0,3 titik ini berarti, dan titik ini. Kita tarik sebuah garis lurus. Garis inilah persamaan 3X plus 4Y sama dengan 12. Dengan cara yang sama, titik 2,0 yang sudah kita temukan sebelumnya dan titik 0,4 kita tarik sebuah garis lurus. Garis itulah kurva 2X plus Y sama dengan 4. Diingat-ingat di sini tandanya masih sama dengan, belum kembali ke soal, masih sama dengan. Ini sumbu X ya, jangan terbalik. Sumbu X itu garis Y sama dengan 0. Sumbu Y itu namanya garis X sama dengan 0. Jika X lebih 0 berarti di sebelah kanan. X lebih kecil 0 berarti sebelah kiri. Langkah yang ketiga bisa dipahami? Langkah yang ketiga bisa dipahami? Oke, hanya menarik garis melalui 2 titik.
Sekarang langkah yang keempat. Langkah yang keempat, tadi garisnya sudah ketemu. Sekarang kita akan menentukan daerah. Daerahnya seperti apa? Di soal tadi, soalnya itu kan ini, 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 12. Ini soalnya. Padahal garisnya ini, garis merah, ini garis 3x plus 4y sama dengan 12. Sekarang akan kita tentukan, daerahnya itu di bawah garis, apa di atas garis ini? Nah, bagaimana cara menentukan? Boleh mengambil sembarang titik, asalkan jangan titik pada garis itu. Kenapa? Kalau titiknya pada garis itu tidak memberikan kesimpulan apapun. Sekarang kita pilih salah satu titik, boleh di atas garis, boleh di bawah garis. Fokus terlebih dahulu ke garis merah. Karena titik yang paling mudah menurut saya adalah 0,0. Kenapa harus 0,0? Karena bilangan jika dikalikan 0 ya hasilnya 0. Apakah harus 0,0 Pak? Ya tidak harus, terserah. Boleh negatif 2,0 boleh. Tapi yang paling mudah itu 0,0 karena perkaliannya menghasilkan 0. Ketika kita mengambil titik 0,0, kita lihat dulu 0,0 ini di bawah garis apa di atas garis. Ternyata titik 0,0 ini berada di bawah garis merah. Artinya apa? Jika titik 0,0 ini nanti memenuhi pertidaksamaan yang dimaksud, berarti daerahnya berada di bawah garis merah. Jika ternyata 0,0 tidak memenuhi pertidaksamaan yang dimaksud, berarti daerahnya kebalikannya, di atas garis merah. Sekarang kita uji titik 0,0 ke garis merah. Garis merah persamaannya 3x plus 4y. X dan y kita ganti 0. 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 0. Kita tahu bahwa 0 lebih kecil sama dengan 12. Boleh lebih kecil 12, boleh lebih kecil sama dengan 12. Sama. Maka daerah 0,0 ini ternyata memenuhi pertidaksamaan yang dimaksud. Yang mana? Yang ini. Jadi kalau 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 hasilnya 0. 0 lebih kecil sama dengan 12. Itu kan kalimat matematika yang benar. Oleh karenanya titik 0,0 memenuhi. Jika titik 0,0 memenuhi, berarti daerahnya berada di bawah garis merah. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah paham? Ada yang mau tanya atau sudah paham? Oke. Pak, mau tanya. Oke, ya agak keras ya. Iya, itu apabila kita ambil titiknya itu di atas garis merah, berarti hasilnya itu kemungkinan tidak memenuhi gitu. Oke, jadi kita ambil contoh ya. Titik yang di atas garis merah contohnya titik 0,4 ya. 0,4 di atas garis merah kan? Titik 0,4 ini. Ini kan di atas garis merah. Coba kita substitusikan ke pertidaksamaan ini, 3 plus 4. 3 kali 0 sama dengan 0 ditambah 4 kali 4, 16. 16 lebih kecil sama dengan 12. Itu kan kalimat yang salah, makanya tidak memenuhi. Bisa diterima? Ya Pak, sudah. Oke. Dengan cara yang sama, garis biru dengan cara yang sama boleh kita ambil titik di bawah atau di atas, terserah. Tetapi saya sarankan ambilnya titik 0,0 agar perkaliannya kecil. Setelah saya substitusi, ternyata titik 0,0 ini ternyata tidak memenuhi. Karena pertidaksamaannya di soal itu 2x plus y lebih sama dengan 4. Padahal dari sini kita peroleh 0, artinya 0 lebih dari sama dengan 4. Itu kan kalimat yang salah. Oleh karenanya titik 0,0 tidak memenuhi. Jadi untuk yang garis biru, daerahnya di atas garis biru atau di sebelah kanan. Sebenarnya kalimat di atas dan di sebelah kanan ini tidak baku. Asalkan kalian tahu di sebelah mana. Nantinya kalian jawabnya pakai arsiran boleh. Atau dikasih keterangan inilah daerahnya, begitu nggak apa-apa. Atau dikasih di atas di sebelah kanan boleh, bebas. Yang penting jelas. Jadi ternyata daerahnya itu di atas garis biru. Oke. Langkah keempat bisa dipahami? Saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Itu kan contohnya 0,0 Oke. ternyata tidak memenuhi. Ya. Itu sudah sampai segitu aja Pak, harus cari titik yang sampai memenuhi. Sebentar ya, sebentar ada yang mau join kayaknya. Sebentar ya. Sebentar. Ini ada yang mau join kayaknya. Oh ya ini. Cecilia Safa ini kenapa baru join dari ini? Oke.
Terima kasih pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu kalau kita menemukan satu titik yang tidak memenuhi, apakah harus mencari titik lain yang memenuhi? Tidak perlu. Jadi ini apa namanya, kesimpulannya itu hanya ada dua, iya dan tidak. Jadi jawabannya itu hanya iya dan tidak. Kalau di sini tidak, berarti iyanya di atas. Itu sudah pasti. Jadi tidak perlu menemukan yang memenuhi, tidak perlu. Kenapa? Karena kalau di bawah ini tidak lebih dari, berarti yang di atas lebih kecil. Tandanya itu hanya ada dua, lebih dari atau lebih kecil dari. Tidak ada tanda yang lain. Oleh karenanya, kalau di sini tidak memenuhi, ya pasti di atas. Itu sudah pasti. Jadi begitu ya. Oke. Langkah 4 di sini. Untuk yang X lebih dari sama dengan 0, ini kalian ingat-ingat di sebelah kanan. Ini pasti. Artinya kan X positif. Ada lagi yang mau bertanya selain Mas ini tadi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Sudah paham? Oke. Langkah yang kelima, langkah yang terakhir, kita tentukan irisan dari masing-masing daerah. Ini mohon maaf, gambarnya kok jadi warna-warni. Karena ini sebenarnya gambar awalnya itu saya mengikuti masing-masing persamaan. Warnanya saya tumpuk, malah warnanya jadi tumpukan. Sebenarnya begini. Dari langkah sebelumnya, kita akan tahu daerahnya itu di bawah garis merah. Di bawah garis merah. Ya, di bawah garis merah. Kemudian di atas garis biru, berarti di sini. Kemudian di sebelah kanan garis X sama dengan 0, berarti di sini. Kemudian di atas Y sama dengan 0, berarti di sini. Berarti kan daerahnya yang ini. Ya ini, makanya saya kasih panah daerah irisannya itu. Karena yang pertama tadi kan di bawah garis ini. Di bawah garis yang ini, kemudian di atas garis ini, ya. Kemudian di sebelah kanan garis X sama dengan 0, di atas X sama dengan 0. Setelah dipotong-potong dapatnya di segitiga ini. Kalau kalian menjawab di buku tulis, tidak perlu dikasih warna semua seperti ini, tidak perlu. Ini saya akan pakai aplikasi. Kalau pakai kertas tulis cukup yang diarsir yang daerah arsirannya saja, yang daerah hasil, yang ini saja yang diarsir. Kalau mengerjakan di buku tulis. Tapi kalau mau pakai aplikasi ya bisa seperti ini. Jadi tadi kita di bawah garis merah, di atas garis biru, sebelah kanan X sama dengan 0, di atas X sama dengan 0. Oke. Di atas garis di bawah garis merah, di mana tadi? Di atas atau di bawah? Di bawah garis merah, di bawah garis merah, di atas garis biru, di sebelah kanan sumbu X sama dengan 0, di atas X Y sama dengan 0. Di bawah garis merah, ya, di atas garis biru, sebelah kanan ini, sebelah atas ini. Oleh karenanya kita dapatkan segitiga yang ini. Jadi daerahnya yang mana? Yang ini, yang gambar segitiga. Jadi yang diarsir yang segitiga ini. Jadi jawaban dari soal ini itu merupakan daerah. Jawabannya itu di koordinat kartesius kalian gambar daerahnya. Bukan bilangan, bukan. Jawabannya pasti daerah. Jawabannya pasti gambar seperti ini. Inilah daerah irisannya, begitu jawabannya. Bukan bilangan. Oke, dari langkah yang kelima ada yang ditanyakan. Yang langkah kelima ini hanya menentukan irisannya saja. Di sebelah mana? Oh, ini belum. Langkah kelima ada yang ditanyakan? Oke, agak keras ya. Oh enggak, ini hanya satu. Ini gambarnya memang agak aneh ya. Bentar. Gini. Ini kan Antara 0,1 sama 0,3 itu di antara 0,1 sampai 0,3. Oh, sampai sini sampai sini. 0,1 sampai di slide yang slide sebelumnya. Di antara 0,1 0,1 itu di sini. 0,1 itu di sini. Oh, 0,4 sampai 0,3 ini toh. Yang maksud ini toh, segitiga kecil ini toh. ya. Ini. Oh, itu 0,3 sampai 0,4 bukan 0,1. Oke. Oh ya itu kayak angka 1 ya. Itu ketutup slide-nya. Jadi begini. Tadi kan daerahnya kan ini ya, di bawah garis. Berarti di bawah garis merah. Berarti kan yang ini kan, di bawah garis merah kan yang ini. Oke, sekarang perhatikan di bawah garis merah. Tetapi di atas garis 2x plus y sama dengan 4. Garis biru. Berarti di atas garis biru. Di sebelah atasnya.
Berarti kan nggak masuk, ya. Oke? Oke. Ya memang ini agak susah kalau menjelaskan secara daring, susahnya begini. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Atau sudah paham? Kalau sudah paham nggak apa-apa. Bagus kalau sudah paham. Sudah paham? Apa mau bertanya? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Latihannya di akhir-akhir saja karena ini tadi waktunya habis untuk apa tadi join. Oke. Oke, disimpan dulu yang linear-linear. Sekarang kita ganti ke linear kuadrat. Mirip. Perhatikan definisinya. Linear kuadrat berarti ada yang linear, ada yang kuadrat. Tetap dua variabel. Variabelnya tetap antar persamaan tetap sama. Contohnya ini. 4x kuadrat min x plus 2y lebih kecil 5. 2x plus 5y lebih dari sama dengan 6. Variabelnya tetap dua, ya. Variabel x dan variabel y. Jadi variabelnya tidak berbeda, tetap sama. Kalau di sini x, di sini y, di sini juga x, y. Tidak boleh berbeda. Oke. Kemudian bentuk umumnya seperti apa? Ini bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c lebih kecil y. Tanda lebih kecil boleh diganti salah satu dari 4 tanda ini. Kemudian yang linear sama dengan yang tadi. Y-nya harus ada. A, B, C ini bilangan. A-nya nggak boleh 0. Kenapa kalau A-nya 0, Pak? Kalau A-nya 0 nanti ya jadi linear lagi. Oke, bentuknya seperti itu. Langkah-langkahnya sama, bedanya hanya di langkah yang kedua. Khusus yang perjasaman kuadrat. Jika yang linear diselesaikan dengan cara yang sama seperti tadi. Kalau yang kuadrat, kita menyelesaikannya dengan 3 bagian ini. Yang pertama arah terbuka. Arah terbuka kurva. Persamaan kuadrat grafiknya berupa parabola. Parabola itu ada 2 jenis. Terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nanti saya jelaskan. Kemudian kita cari titik potong sumbu, sama sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita cari titik puncak. Jadi itu ada 3 perbedaan ya. Kita cari arah terbuka, titik potong sumbu, dan titik puncak. Kalau yang linear hanya titik potong sumbu saja. Oke. Saya langsung kasih praktek deh. Contoh soalnya. Contoh soalnya. Ini ada soal. Y lebih kecil sama dengan min x kuadrat plus x plus 6. Dan Y lebih kecil sama dengan min x plus 2. Negatif x plus 2. Langkah yang pertama sama. Kita ubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Saya rasa tidak ada masalah. Ini hanya merubah tanda tidak sama dengan menjadi tanda sama dengan. Next slide. Langkah yang kedua, ini yang perlu diperhatikan. Mencari titik-titik koordinat yang penuh. Kita kembali ke yang linear dulu. Y sama dengan min x plus 2. Untuk mencari titik potong sumbu x, kita substitusikan y sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan 2. Sehingga didapat titik 2,0. Untuk yang titik potong sumbu y, kita substitusi x sama dengan 0. Kita peroleh y sama dengan 2. Sehingga diperoleh 0,2. Ini sama, benar-benar sama dengan yang tadi. Hanya mengingat saja. Sekarang yang kuadrat. Pertama, perhatikan koefisien dan konstanta persamaan kuadrat ini. Ya, tadi tandanya sudah diubah menjadi tanda sama dengan. Y sama dengan min x kuadrat plus x plus 6. Tentu kalian masih ingat persamaan kuadrat itu bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. A-nya di sini adalah negatif 1. B-nya 1. C-nya 6. Grafik terbuka ke bawah jika koefisien x kuadratnya negatif. Jika koefisien x kuadratnya positif, terbuka ke atas. Ingat-ingat jangan terbalik. Jika ini negatif, koefisien x kuadratnya negatif, terbukanya ke bawah. Koefisiennya positif, terbukanya ke atas. Kalau koefisiennya 0, Pak, ya kalau koefisiennya 0 jadi fungsi linear, nggak jadi fungsi kuadrat. Oke. Hanya mengamati koefisien x kuadrat untuk mencari arah terbuka. Titik potong sumbu x kita substitusi y sama dengan 0.
Langkah yang selanjutnya, oke, kenapa ini kok harus dipositifkan, Pak? Sebenarnya tidak harus, hanya saja untuk melakukan faktoran lebih gampang kalau x kuadratnya positif. Caranya dikalikan negatif 1. Jadi di sini negatif x kuadrat plus x plus 6, saya kalikan negatif 1 jadi x kuadrat min x min 6. Sebenarnya penulisannya ini terlalu hemat, sebenarnya harusnya di bawahnya x kuadrat min x min 6 sama dengan 0, karena perkalian negatif 1 tidak mempengaruhi karena 0. Dari ini kita faktorkan didapat x min 3x plus 2, sehingga diperoleh titik 3,0 dan negatif 2,0. Ini hanya satu cara faktoran, kalian boleh pakai cara rumus ABC. Kalau memang tidak bisa difaktorkan, boleh menggunakan kuadrat sempurna, terserah kalian. Oke, itu yang titik potong sumbu X. Titik potong sumbu Y lebih mudah, kita substitusi X nya sama dengan 0 kebersamaan awal tadi, kita peroleh nilai 6, sehingga titiknya 0,6. Yang perlu kalian ingat, ini adalah rumus titik puncak. Rumus titik puncak untuk X nya adalah min B per 2A. Siapa A, siapa B? Koefisien X kuadrat adalah A, koefisiennya X adalah B, konstantanya C. Jadi di sini A nya negatif 1, B nya 1, C nya 6. Min B per 2A, min 1 per 2 kali negatif 1, diperoleh setengah. Untuk mencari koordinat Y nya, boleh pakai rumus, boleh substitusi. Tapi karena saya tipikal... Halo, anak-anak? Ini Pak Sunardi apakah out? Apakah Pak Sunardi out ini? Sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, saya di chat ini, sebentar ya. Ini saya di chat Pak Sunardi. Ini sedang berlangsung. Kalian mendengar suara saya nggak ini? Oke. Mungkin bapaknya live tadi. Ya, ini memang pembelajaran online bagi guru-guru yang senior agak susah memang. Tapi bagi kalian yang anak milenial pasti ya gampang saja. Oke. Ini kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Sampai ini. Min B per 2A, kita substitusikan B-nya 1, A-nya negatif 1. Kita peroleh titik setengah. Kemudian untuk mencari Y-nya langsung kita substitusi ke persamaannya. Jadi X-nya diganti setengah. Langsung ketemu 6/4. Kalau misalkan kalian pakai rumus, kok saya tahu rumusnya min di per 4A itu? Nggak apa-apa. Apa itu? Min di per 4A atau di per 4A itu nggak apa-apa. Boleh. Jadi banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau saya lebih mudah disubstitusi, karena saya bukan tipikal orang yang suka menghafal. Jadi daripada hafalannya banyak, mending menghafalkan satu saja, min B per 2A, nanti disubstitusi ke Y-nya. Diperolehlah koordinat setengah min seperempat. Diingat lagi, yang pertama arah terbuka, yang kedua titik potong sumbu, yang ketiga titik puncak. Ada yang ditanyakan dari langkah kedua atau sebelumnya boleh? Ada yang tanyakan dulu? Ini agak panjang. Boleh bertanya. Kalau sudah paham ya nggak apa-apa, nggak harus tanya kok. Sudah paham, ada yang mau tanya? Apa ada yang mau tanya? Oke. Ini Pak Sunardi kok belum bergabung? Oke. Selanjutnya kita ke langkah 3. Sama dengan yang tadi, kita kan sudah dapat titik-titiknya. Oke, sekarang kita fokus yang garis merah dulu deh, yang fungsi linear. Sebelumnya kita kan dapat titik 2,0 dan 0,2. Kita kasih titiknya ini 0,2, ini 2,0. Kita tarik sebuah garis lurus. Jadi ya. Oke, Pak Sunardi sudah bergabung. Oke, Ya, tadi. apa Pak? Oh ya, sudah bergabung Pak. Tadi live Pak ya. Oke. Ya tadi Pak pakai wifi-nya. Oke. Oh ya Pak. Lanjut. Yeah. Oke, jadi di sini kita
Kemudian yang linear tadi kan tinggal ditarik garis begitu saja. Sekarang yang kalian perhatikan yang masalah kuadrat. Di kuadratnya kita peroleh titik sumbu ya, titik potong sumbu 0,6 dan 3,0 negatif 2,0. Di sini ada 3 titik. Ditulis dulu titiknya, disimbolkan dulu titiknya di mana? Di titik-titik. Kemudian ada titik puncak setengah 6 seperempat. Jadi titik puncak ini memang harus puncak, tidak boleh ada titik yang lebih tinggi lagi. Kemudian karena ini terbuka ke bawah ya gambarnya harus terbuka ke bawah. Kalau ke atas memangnya seperti apa? Ya seperti ini. Kalau ke atas seperti ini. Kalau terbawah ya ke bawah seperti ini. Garis kuning saya kelihatan kah? Oke. Kalau ke atas kan seperti ini, ke bawah seperti ini. Gambarnya melengkung seperti parabola. Kalau fungsi kuadrat bentuknya seperti ini saja, tidak mungkin ada yang lain. Masalahnya hanya titik potong sumbu X-nya berapa, titik potong sumbu Y-nya berapa, dan titik puncaknya berapa, kemudian terbuka kemana. Ya sebenarnya terbuka ini tidak begitu penting ya, ketika sudah tahu titiknya ya pasti ke sini, tetapi supaya memperjelas lagi ya sebaiknya digambar, ditulis. Oke, hanya menarik garis saja. Kemudian dikasih nama ya, ini garis yang mana? Oh, garis yang Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Yang mana? Y sama dengan min X plus 2. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan ke langkah keempat. Langkah yang keempat yaitu menentukan daerah. Langkah-langkahnya ini sama loh yang dengan yang tadi. Kita sekarang beralih ke titik uji. Karena grafiknya ini tidak melalui 0,0, saya selalu mencobanya 0,0 supaya gampang. Sekarang kalian fokus ke garis merah terlebih dahulu, yang fungsi linear dulu. Di sini kan titik 0,0 berada di bawah garis. Artinya kalau 0,0 ini nanti memenuhi, berarti daerahnya di bawah garis merah. Kalau 0,0 tidak memenuhi, pastilah di atas garis merah. Tidak perlu menguji lagi. Kita substitusi 0,0 ke persamaan di soal. Persamaan soalnya ini. Oke, penyajiannya tidak harus seperti yang saya tulis. Kalian boleh menyajikan dengan cara yang berbeda, yang penting maksudnya tersampaikan. Di sini Y lebih kecil sama dengan min X plus 2. Kita substitusikan titik 0,0. Y diganti 0, X diganti 0. Nah, diperolehlah 0 lebih kecil sama dengan 0 tambah 2. 0 lebih kecil sama dengan 2. Itu kan kalimat yang benar. Boleh pakai cara saya ini. Cara saya ini min X plus 2 terlebih dahulu. X nya saya ganti 0, ketemu nilai 2. Dan Y nya 0. Sehingga 0 lebih kecil sama dengan 2. Y lebih kecil min X plus 2. Min X plus 2 nya 0, 2. Y nya 0. 0 lebih kecil sama dengan min X plus 2. Min X plus 2 nya diganti 2. 0 lebih kecil sama dengan 2. Kalimat yang benar. Berarti titik 0,0 memenuhi. Oleh karenanya daerahnya di bawah garis merah. Yang ini, yang saya di warna merah. Termasuk yang biru ini ya. Ini masalah gradasi. Jadi sebenarnya semua ini. Semua ini. Bukan hanya yang ini dan yang ini, bukan. Tapi semua segini. Ini saya salah animasi. Kemudian yang masalah kuadrat sama, saya ujinya titik 0,0. Soalnya tadi ini salah ketik ya. Ini soalnya. Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Y nya kita substitusi 0. Min X kuadrat min 0 kuadrat 0 tambah 0 ya 0 tambah 6 6. 0 lebih kecil sama dengan 6. Ya kalimat matematik yang benar. Berarti 0,0 memenuhi. Di bawah fungsi apa di atas fungsi? Di bawah fungsi. Di bawah fungsi kuadrat. Berarti daerahnya di bawah fungsi kuadrat yang saya beri warna biru. Jadi yang linear itu yang ini di bawah garis merah. Termasuk ini ya. Yang saya warna ini. Kemudian yang kuadrat di bawah. Saya mohon maaf ini warnanya kurang tepat. Oke, langkah keempat bisa dipahami atau ada yang mau tanya? Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bingung. Bisa. Halo, jawab kalau belum paham tanya. Kalau belum paham tanya. Oh ya, kelas daring menuntut kejujurannya diri sendiri ya.
Jangan ditinggal, HP-nya jangan ditinggal. Oke. Nah, kalau sudah paham, kita langkah kelima, langkah terakhir. Dari daerahnya, kan kita sudah dapatkan daerah yang pertama tadi kan ini garis merah di bawah ini. Kemudian yang daerah kedua, yang daerah fungsi kuadrat itu kan di bawah ini, yang warna biru semua. Kita cari irisannya, yang mana? Ya yang ini kan, yang warnanya agak gede. Jadi daerahnya yang ini saya kasih pangser. Jadi daerah penyelesaiannya berada di daerah warna ini. Ini bukan daerah ini. Jadi jawabannya sama, bentuknya berupa daerah. Kita sajikan di koordinat kartesius. Jadi nanti kalau kalian menjawab di buku, tidak usah beli pensil warna-warni, tidak perlu lah. Kalian arsir yang hasilnya saja, yang ini saja, tidak apa. Yang ini diarsir kalau mengerjakan, pakai pensil. Yang ini saja diarsir. Tidak perlu mencontoh saya pakai warna-warni. Ini kan pakai aplikasi. Tapi kalau kalian bisa pakai aplikasi ya silahkan. Oke. Untuk yang fungsi linear kuadrat ada yang ditanyakan atau sudah paham? Ini langkahnya sudah selesai. Dari yang linear kuadrat ada yang mau bertanya atau sudah paham? Kalau sudah paham ya nggak apa-apa, kalau mau bertanya ya silahkan. Oke, bagaimana? Masih ada satu lagi. Ada yang mau tanya? Oke, agak keras ya suaranya ya? Oke, gimana? Nanti yang diarsir di bawah garis saja kan, di atas nggak usah. Nggak usah, yang ini saja, yang diarsir yang ini, yang memenuhi saja, yang ini saja. Ini. Yang bukan daerah jangan mencontoh gambar saya. Ini kan dari aplikasi. Daripada kalian beli pensil warna-warni yang banyak kan. Hemat. Oke, terus saya informasi, apa gunanya tanda sama dengan, apa bedanya tanda sama dengan dan tidak ada tanda sama dengannya. Kalau misalkan soalnya hanya lebih kecil saja, garisnya jangan digambar garis penuh. Gambarnya digambar garis putus-putus. Kalau di sini tidak ada tanda sama dengan. Kalau misalkan Y lebih kecil min X plus 2, berarti garis linear ini jangan garis lurus, jangan garis penuh mas ya. Garis putus-putus, putus-putus, putus-putus begitu. Ya. Sama. Kalau misalkan hanya lebih dari saja begitu. Kalau tidak ada sama dengannya, jangan digambar garis penuh. Kalau ada sama dengannya, digambar garis penuh. Itu artinya menandakan daerah. Bisa dimengerti? Oke. Udah tanya monggo, ini masih satu sekalian. Ini sekarang tinggal satu, kita ngebutin kuadrat. Di langkah sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah dapatkan bagaimana menyelesaikan yang kuadrat. Di sini kita tinggal mengimplementasikan, hanya saja pertidaksamaan kuadratnya ada dua, tapi caranya sama. Pertidaksamaan kuadratnya ada dua, tapi caranya mirip, sama, benar-benar sama, nggak hanya mirip. Ingat ya, tanda di sini boleh diganti salah satu dari 4 tanda. Variabelnya harus sama. Di sini X, di sini Y. Tidak boleh berbeda, ini X, ini Y, kemudian ini Y, ini Z, tidak boleh. Tapi kalau ini Y, ini Z, ini Y, ini Z, boleh. Tidak harus X dan Y ya, boleh Z dan T, boleh V dan W. Itu bebas, namanya variabel bebas. Tetapi harus sama. Dua variabel. Bentuk umumnya ini AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil sama dengan Y, tanda lebih kecil dari boleh digantikan salah satu 4 tanda. X kuadrat plus CX plus R lebih dari sama dengan Y, tanda lebih dari sama dengan boleh diganti salah satu dari 4 tanda. Oke, saya rasa bentuknya sudah kenal kalian. Solusinya bagaimana? Ya sama dengan yang langkah sebelumnya. Kita ubah tanda tidak sama dengan tanda sama dengan dulu. Yang kedua, cari arah terbuka, titik potong sumbu, titik puncak. Yang ketiga, melukis grafik menggunakan titik yang ditemukan. Nah, ini contoh. Langkah yang keempat, menentukan daerah. Langkah yang kelima, menentukan irisan. Praktek. Contoh soal.
Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat plus 8X. Y lebih kecil min X kuadrat plus 14X min 24. Loh Pak, di sini kok nggak ada bilangannya, kok nggak ada konstantanya, kok cuma min X kuadrat plus 8X? Nggak apa-apa. Jadi tidak harus ada konstantanya, juga tidak harus ada X ini. Misalkan Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat, itu pun sudah cukup, nggak apa-apa. Yang tidak boleh kalau X kuadratnya nggak ada, nggak boleh. Kalau X kuadratnya nggak ada, ya bukan fungsi kuadrat, jadinya fungsi linier. Jadi seperti ini boleh. Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat plus 8X. Langkah yang pertama kita ubah tanda tidak sama dengan menjadi tanda sama dengan terlebih dahulu. Coba tanda sama dengan. Coba tanda sama dengan. Langkah yang kedua. Fokus yang sebelah kiri dulu. Y sama dengan min X kuadrat plus 8X. Koefisien X kuadratnya negatif. Maka grafik terbuka ke bawah. Kalau ini positif, terbuka ke atas. Kebetulan contoh saya selalu negatif. Kalau nanti kalian ngerjakan positif, berarti terbukanya ke atas. Begini, terbuka ke bawah begini. Oke. Kemudian dicari titik potong sumbu. Untuk mencari titik potong sumbu X, berarti kita substitusi Y sama dengan 0. 0 sama dengan min X kuadrat plus 8X. Kita faktorkan. Kok ini tidak diubah ke positif dulu Pak? Tadi kok diubah ke positif? Itu terserah ya. Itu terserah diri kalian masing-masing. Boleh diubah ke positif dulu, boleh. Boleh langsung boleh. Itu hanya untuk memudahkan pemfaktoran. Jika kalian dari sini bisa langsung difaktorkan ya monggo. Tapi kalau masih kesulitan, dikali negatif 1 dulu boleh. Asalkan di sini 0 ya. Karena 0 dikali berapapun ya tetap 0. Kalau di sini tidak 0 Pak, ya diubah ke ruas kanan dulu dong. Biar satu ruas. Baru boleh dikali-kali. Di sini diperoleh min X dikali X min 8. Sehingga diperoleh 0 dan 8. Titiknya 0,0 dan 8,0. Titik potong sumbu Y kita ganti X sama dengan 0. Min X kuadrat plus 8X. Min 0 kuadrat plus 8 kali 0. Diperoleh 0. Diperolehlah titik 0,0. Kemudian titik puncak. Rumusnya diingat-ingat min B per 2A. Min B, B-nya 8, A-nya negatif 1. A itu yang koefisiennya X kuadrat. B itu koefisiennya X. C itu konstanta. Konstantanya 0 di sini. Min B per 2A. Min 8 per 2 kali negatif 1. Oh, ketemulah 4. Kemudian Y-nya gimana Pak? Disubstitusi aja. Pakai rumus nggak apa-apa. Oke, substitusi boleh. Min X kuadrat plus 8X. Ketemulah 16. Sehingga titik puncaknya 4,16. Dengan cara yang sama. Di sini koefisien X kuadratnya juga negatif 1. Berarti negatif. Berarti terbuka ke bawah. Misalkan di sini negatif 5 ya tidak apa-apa. Berarti tetap negatif, tetap terbuka ke bawah. Kalau 100 terbuka ke atas berarti positif. Sekarang titik potong sumbu. Untuk sumbu X kita substitusi Y sama dengan 0. Ketika kita substitusi sama dengan 0, kita peroleh persamaan kuadrat ini. Nah ini saya ubah lagi ke positif. Karena memfaktorkan ini agak susah. Maka saya ubah ke positif dulu. Sehingga diperoleh pemfaktoran X-12, X-2. Sehingga diperoleh koordinat 12,0 dan 2,0. Kalau misalkan kalian menggunakan rumus ABC, boleh. Yang X12 sama dengan min B per 2. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu gak apa-apa. Atau mau pakai kuadrat sempurna ya, monggo. Itu bergantung soalnya. Kadang bisa difaktorkan langsung, kadang harus kuadrat sempurna, kadang harus rumus ABC. Kebetulan di sini titik potongnya ada 2, kadang cuma 1. Kadang malah tidak ada. Kalau tidak ada bagaimana? Berarti dia tidak memotong sumbu X. Ya nggak apa-apa, berarti tidak memotong sumbu X. Ciri-cirinya bagaimana Pak? Diskriminannya negatif. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC. B, AC itu apa? A, koefisien X kuadrat. B, koefisien X. C, konstanta. Oke, begitu. Titik potong sumbu Y kita substitusi X sama dengan 0. Kita peroleh negatif 24. Tidak perlu saya jelaskan perhitungannya. Anak SMA pasti sudah pandai menghitung. Sekarang kita, oh ini salah ketik ya.
Ini bukan 0,24 tapi 0, negatif 24 ini loh. Ini bukan 0,24 tapi 0, negatif 24. Mohon maaf salah ketik negatif 24. Kemudian titik puncaknya min B per 2A. B nya siapa? 14. A nya negatif 1. Min B per 2A diperoleh 7. Sehingga titik puncaknya X nya 7. Substitusi ke Y untuk mencari Y. Substitusi ke soal. Diperolehlah nilai kebetulan juga 7. Sehingga diperoleh koordinat 7,7. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Agak panjang soalnya. Mau bertanya? Monggo. Sebelum dilanjutkan. Belum ada yang mau tanya. Kalau sudah paham, bilang paham ini nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang tanya silakan. Ada yang bertanya? Paham, Pak. Oke, kalau paham ya tidak apa. Memang pinter-pinter siswanya ini. Oke, langkah yang ketiga. Melukis grafik di koordinat kartesius. Ingat ini grafiknya kuadrat, jadi bentuknya parabola. Parabola itu seperti apa? Melengkung. Jadi gambarnya melengkung seperti itu, bukan garis lurus, garisnya agak melengkung. Kita manfaatkan titik-titik yang kita temukan tadi. Ya, di sini untuk yang min x kuadrat plus 8x dulu deh. Kita sudah menemukan 0,0, 8,0, ya kebetulan sama lagi ya, 0,0 dan 4,16. Melalui titik-titik itu ya, 0,0 yang kurva biru, perhatikan kurva biru, 0,0, 8,0, 4,16. Kita peroleh melalui 3 titik ini dan fakta bahwa grafik ini terbuka ke bawah di gambar. Jadilah kurva biru ini. Ini kurva yang mana? Nah, ini kasih nama. Y sama dengan min x kuadrat plus 8x. Ingat, di sini tandanya sama dengan. Karena kurva. Kalau tandanya lebih dari atau lebih kecil, itu daerah, bukan kurva. Ketika kurva, pasti sama dengan. Baik garis maupun kurva. Maupun kurva lengkung maksud saya. Kemudian, yang satunya ini kita temukan 12,0, 2,0, 0,24, 7,7. Kita gambar, kita peroleh 2,0, 12,0, 7,24 ya. 24 atau 25? 7,25. Iya benar ya, 7,25 ya. Jadi kita sudah temukan. Oh, ini salah anu ya. Salah hitung. 7, berapa sih? 7,7 ya. 7,7 harusnya. Titik puncaknya. Bukan 7,25. Ya mohon maaf ini salah gambarnya berarti salah ya. Harusnya 7,7 kalau perhitungan ini karena min B per 2A, B nya di sini 14, 2A, min 14 per 2 kali 1 berarti 7. Kita substitusikan Y nya min 7 kuadrat. Oh ini salahnya malah yang ini yang salah. Yang salah malah yang ini ya, yang benar 2 makanya. Coba kita substitusikan 7 ke sini, Negatif 7 kuadrat itu kan negatif 49. Ditambah 14 kali 7 dikurangi 2. Ini yang salah perhitungan yang ini ya. Ini yang iya salah. Saya kenapa kalian tahu salahnya? Kalian kalau perhatikan ini itu ternyata ini. Dia sama dengan min x kuadrat plus 8x. Salah fokus. Ini diabaikan ya. Ini. Kalau kalian substitusikan titik 7 ke sini ke min x kuadrat plus 14 x min 24, kalian akan temukan nilai 25. Kalau anu bisa dihitung lagi. Jadi mohon maaf ini yang satu garis bawah ini salah fokus. Oke. Titik puncaknya 7,25, 12,6. Melalui 3 titik ini dan dia memotong di bawah. Di berapa tadi? Di 0,-24 atau berapa gitu. Dia motongnya di bawah. Ini kebetulan apa layarnya tidak cukup sebenarnya sampai bawah. Oke. Digambar kurvanya melalui 3 titik ini. Ini titik apa Pak? Ini titik potong. Ya nggak perlu ini, nggak perlu. Ini kan titik puncaknya si ini tadi. Oke, itu gambar grafik. Kemudian yang langkah keempat,
Kita tentukan daerahnya menggunakan uji daerah. Ini yang perlu dicermati. Sekarang untuk yang kurva biru, kenapa kok saya nggak uji 0,0 lagi, Pak? Karena dia melewati 0,0. Kalau saya ambil 0,0, dia tidak memberikan kesimpulan apapun. Karena nanti tandanya sama dengan. Oleh karenanya saya ubah titik 4,0. Kenapa kok ada ide angka 4, Pak? Ya nggak apa-apa, terserah. Boleh negatif 1,0, 2,0, 1,0. Yang penting kalian tahu titik itu di dalam apa di luar, gitu saja. 4,0 itu di dalam kurva biru. Kenapa? Ya kan 4,0 itu di dalam kurva biru. Kok tahu? Ya dari gambarnya tahu. Ini kan 8,0. Ini kan 12, berarti 4 pasti di dalam. Jadi kalau 4,0 nanti memenuhi, daerahnya di dalam atau di bawah kurva biru di sini nanti. Kita substitusi 4,0. Setelah kita substitusi, soalnya tadi ini y lebih kecil min x kuadrat plus 8x. Setelah kita masukkan 0 lebih kecil sama dengan min 16 plus 32, sehingga didapatkan 0 lebih kecil 16. Kalimat matematik yang benar. Oleh karenanya titik 4,0 memenuhi, berarti daerahnya yang di dalam kurva biru ya. Bukan, tidak hanya ini ya, tidak hanya kecil ini, tapi ini luas segini. Mohon maaf gambarnya tumpuan yang saya kasih animasi di sini kemudian selanjutnya itu yang titik 0,0 untuk yang kurva merah. Ini karena dia tidak melewati 0,0, sekarang saya ambil yang 0,0, nggak apa-apa sekarang kalau 0,0 ini memenuhi, berarti nanti daerahnya di luar ini, di atas di sini. Tapi kalau nggak memenuhi, berarti di dalam sini. Setelah kita substitusikan ke persamaan soalnya tadi y lebih kecil sama dengan min x kuadrat plus 14x min 24. Loh, ini tanda apa, Pak? Kok lebih dari? Maksud saya, setelah saya substitusikan ya 0,0 min x kuadrat plus 14x min 24 ketemulah negatif 24. Dan y-nya kan 0. Ternyata 0 kan lebih dari negatif 24. Artinya kan y lebih dari sama dengan yang ini. Kalimat ini artinya bukan soalnya. Kalimat ini menyatakan bahwa 0 lebih dari negatif 24. Itu kan kontradiksi. Kontradiksi itu berlawanan. Berlawanan dengan yang mana? Yang soalnya tadi. Soalnya tadi kan lebih kecil sama dengan. Ya, cara menjawab kalimatnya tidak harus seperti ini ya. Boleh langsung disubstitusi ke sini. Sehingga didapatkan misalkan 0 ya, di sini 0 lebih kecil sama dengan negatif 24. Itu kan kalimat yang salah. Berarti kalian tulis salah. Berarti daerahnya bukan yang di sini, tapi lawannya yang di dalam kurva merah. Jadi daerah yang pertama tadi yang di dalam kurva biru, yang ini, yang kedua yang di dalam kurva merah. Oke, sampai langkah keempat ada yang mau tanya? Sudah paham? Boleh bertanya. Sudah paham apa mau bertanya? Hah? Mau tanya? Bagaimana? Ayo bertanya. Mungkin ada waktu yang belum paham. Ada yang mau tanya? Sudah paham semua? Kalau sudah paham ya nggak apa-apa. Bagaimana yang lain? Ini yang menjawab cuma satu orang. Insya Allah paham, Pak. Oke, insya Allah paham. Oke. Belajar daring harus aktif ya, karena Bapak Ibu Guru tidak bisa memantau secara langsung. Oke, langkah yang terakhir, yang kelima. Tadi kan kita sudah temukan daerah yang pertama kan di bawah ini, yang merupakan yang saya kasih animasi ini, di bawah garis biru ini. Kemudian yang daerah kedua kan yang di bawah ini ya, di bawah garis atau bawah kurva ini yang saya kasih animasi kuning ini. Nah, dari daerah pertama ini dan daerah kedua yang ini, kita cari irisannya. Irisannya itu yang memenuhi dua-duanya, ya yang ini kan, yang berada di tengah-tengah ini. Makanya saya kasih panah. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan di buku tulis, yang diarsir cukup yang ini saja, tidak perlu yang lain.
Kalau yang lain hanya dikasih panah begitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian punya pensil warna, ya monggo silakan. Tapi jika tidak punya, langsung begini saja, diarsir pakai pensil yang daerah, cukup daerahnya saja. Oke, materinya sudah cukup. Udah, kalian sudah dapat tiga-tiganya. Sekarang saya buka pertanyaan deh. Dari awal sampai akhir, boleh bertanya apa yang kurang paham, yang kurang jelas. Karena materinya sudah selesai, yang tadi 3-4. Monggo yang mau bertanya silahkan. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya, sampai 10.30 kan, atau 5 menit. Silakan yang mau bertanya. Oke, namanya siapa dulu deh? Siapa? Oh, sama lagi, orangnya sama. Oke, gimana pertanyaannya? Bertabrakan ya, beririsan deh, bukan bertabrakan. Yang mana? Yang langkah berapa? Yang harus? Ya harus. Langkah 4 ini kan ya harus deh, begini loh. Belum tentu walaupun ini bertabrakan seperti ini, belum tentu daerahnya itu belum tentu. Bisa jadi daerahnya bukan yang itu loh. Bisa jadi dia daerahnya di sini loh. Kalau misalkan coba kalau dia di luar kurva biru dan di luar kurva merah, yang mana? Paling yang ini kan. Itu kalau soalnya saya balik, ini kan kebetulan soalnya lebih kecil. Kalau tanda ini saya rubah, lebih dari dan lebih dari semua, itu jawabannya yang luar ini loh. Kebalikannya malah. Jadi tidak boleh kita menyimpulkan hanya melihat grafiknya berpotongan lalu pasti di situ, belum tentu. Bisa jadi walaupun berpotongan nggak punya daerah, ada juga. Nanti kalau kalian misalkan mencari daerah di langkah 4 ya, terus kemudian nggak ada irisannya, misalkan langkah 4 di dalam, kemudian yang pertama di dalam, kemudian yang kedua ini di luar sini misalkan nggak ada, maksud saya misalkan nggak ada irisannya lah, itu nggak apa-apa. Jadi dia tidak punya daerah penyelesaian, artinya tidak punya solusi. Ya tidak apa-apa, di matematika tidak apa-apa suatu soal itu tidak punya solusi, berarti tidak punya daerah penyelesaian. Ya lebih baik diklarifikasi terlebih dahulu seperti ini, harus diperjelas. Ya memang di beberapa soal memang kalau beririsan ya kelihatannya memang ada lah di sini, tetapi di matematik kan kita diminta memberikan argumen yang logis, artinya logis bisa dipertanggungjawabkan. Alasan yang berpotongan itu kan belum bisa diterima dengan logis. Berarti kita memang harus mencari daerahnya terlebih dahulu seperti ini, cari daerahnya dulu, dicari irisannya. Memang step-stepnya seperti itu. Ini materi prosedural. Memang yang dinilai dari materi ini prosedur yang Anda kerjakan, langkah-langkah yang Anda kerjakan itu yang dinilai, bukan hanya jawaban akhir. Kalau misalkan kalian hanya menjawab digambar langsung grafik kartesius begini terus langsung begini, misalkan langsung langkah 5 ini, gak pakai cara sama sekali langsung begini, ya salah. Karena nanti Bapak Ibu guru mengasumsikannya kalian nyontoh. Jadi memang di sini materi prosedural yang dinilai langkah-langkahnya. Setiap langkah yang kamu kerjakan secara sistematis dan benar ya, per langkah itu benar, sistematis, masuk akal, itu benar. Tapi walaupun jawabannya benar, tapi tidak ada caranya, langsung gambar seperti ini, salah tetepan. Kalau misalkan kalian sudah berusaha mengerjakan caranya benar, tetapi di langkah terakhir menentukan daerahnya salah, ya nggak apa-apa lah, nanti dikasih nilai misalkan 75% begitu. Karena yang utama di sini itu langkah-langkahnya, bukan jawaban akhirnya. Kecuali kalau ujian pilihan ganda itu kan beda lagi. Tapi kalau pembelajaran di kelas, soalnya ya nanti diusahakan uraian lah, biar kelihatan kalian ini tahu caranya apa enggak begitu. Bisa diterima? Bisa Pak. Oke. Ini yang lain yang mana? Ini ketua kelas dah Alfiano ini. Selalu muncul. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Selain Mas Alfiano. Paham Pak. Oke, paham. Oke, kalau paham, nanti begini, PPT-nya tidak perlu kalian screenshot atau apa, tidak perlu. Nanti saya kirimkan ke Pak Sunardi supaya dikasihkan ke kalian. Kemudian nanti juga ada soal-soal latihan atau tugas lah untuk memperkaya kalian. Di sini juga ada beberapa soal loh yang boleh kalian kerjakan mandiri. Mandiri itu sendiri. Nanti kalau misalkan tidak paham boleh bertanya di pertemuan selanjutnya atau
bertanya langsung boleh. Sebenarnya saya membuka pertanyaan langsung nggak apa-apa. Maksud saya ini kan pembelajarannya daring ya, bertanya kepada guru secara daring itu diperbolehkan sebenarnya. Kalau kalian mau menghubungi saya secara daring, maksudnya mau tanya soal, itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Nanti bolehlah, nanti nomor saya tulis di fitur chat aja deh. Maksud saya kalau misalkan ada yang kurang paham boleh bertanya, atau boleh juga bertanya langsung ke Pak Sunardi juga boleh. Tapi Pak Sunardi kan apa, sudah pekerjaannya banyak, jadi kalau menghubungi ya jangan malam. Tapi kalau menghubungi saya nggak apa-apa, kalau saya masih free. Kalau kalian mau tanya-tanya soal ke saya boleh chat saya. Oke? Oke. Oke anak muda. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya mohon maaf terlebih dahulu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman anak-anak yang sudah bergabung, yang sudah menyimak pembelajaran. Semoga ilmu yang kalian dapatkan barokah, dan semoga kalian dipermudah dalam pembelajaran daring ini dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bapak Sunardi. Terima kasih Pak Sunardi. Terima kasih Pak Agung Prasetyo. Oke. Sebelum diakhiri daring, ini ada beberapa kok belum saya temukan yang mengikuti daring ini, seperti absen 2 ada ini, Agna Nawang absen 2. Oke. Kemudian Dinda Ajeng Sapitri tidak. Ya. Ilham Andika Saputra ini paling sering tidak ikut ini ya. Tolong ini kalau tetangga